Selamat kita ketemu anak-anak. Apa kabar? Ya, pasti kalian ada yang menjawab sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, puji Tuhan. Ibu yakin kita semua dalam keadaan yang sehat. Lama ya kita nggak ketemu. Hampir 4 atau 5 bulan. Tapi yang jelas, kita bersyukur hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat. Ya, selamat buat kalian yang sekarang duduk di kelas 9. Kita akan ketemu pada materi yang baru dan pelajaran yang baru. Ya, hari ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kita akan mulai pada bab yang pertama tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sehat, kami kuat. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami akan memulai proses belajar kami walaupun secara online, tetapi kami bersyukur kami masih bisa belajar. Tuhan Yesus memberkati, biarlah apa yang kami pelajari hari ini itu bermanfaat dan menjadi berkat bagi kami. Berkati anak-anak yang mempelajari, yang mendengar, dan hamba yang memberikan pengarahan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Tetapi Ibu juga ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Kalian bisa memahami karya Allah itu di dalam pertumbuhan gereja, baik gereja mula-mula bahkan gereja masa kini. Kemudian setelah kalian memahami, kalian bisa menelaah atau mengetahui bagaimana Allah itu berperan dalam pertumbuhan gereja-gereja yang ada. Dan nanti di akhir dari materi kita, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya. Oke. Kita masuk pada pengertian dan makna gereja. Kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Ya, igreja. Dan dalam bahasa Spanyol yaitu iglesia. Kemudian di dalam bahasa Yunani itu eklesia. Banyak ya pengertiannya. Kita akan belajar secara bertahap. Coba lihat sama-sama. Eklesia itu berasal dari dua kata, yaitu ek yang berarti keluar, dan klesia berasal dari kata kerja kalein, itu bahasa Yunani ya, yang berarti memanggil. Jadi dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kalian. Gereja itu gedungnya atau orangnya? Ya, kalian bisa katakan bahwa gereja itu gedungnya, betul. Secara fisik gereja itu adalah, secara umum, gereja itu adalah bangunan yang bisa kita lihat di mana-mana. Bahkan itu juga dalam bentuk bangunan yang bisa kita pakai untuk kita beribadah. Kemudian setelah kita mengetahui ya arti dari kata gereja itu sendiri, kita harus bisa memahami bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar ya dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, bahkan
dari keluarganya sendiri untuk menjadi sebuah komunitas yang baru, yaitu gereja. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa gereja secara umum yaitu gereja yang terlihat dalam bentuk bangunan atau fisiknya. Nah, dan gereja secara khusus itu adalah kita sendiri. Nah, orang-orang ini termasuk kita juga, itu semua dipanggil untuk menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita nggak hanya bilang bahwa kita mengasihi, tetapi kita tidak melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, untuk diketahui bahwa gereja pertama kali itu terbentuk di kota Antioquia setelah peristiwa Pentakosta. Gereja dibentuk oleh Allah sebagai umat Allah yang baru, umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Kalian bisa lihat nanti di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ menggambarkan gereja perdana yang terbuka. Adapun ciri-ciri gereja yang terbuka dapat kita lihat sama-sama. Yang pertama bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai daerah, suku, ras, budaya, dan bahasa. Nah, jadi gereja itu tidak hanya dimiliki oleh satu suku saja, satu bahasa saja, tidak, tetapi terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan bahasa. Kemudian gereja perdana juga terbuka itu untuk kepemimpinan perempuan. Nah, perempuan juga itu diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, contohnya kalian bisa lihat di Kisah Rasul 16 ayat 14 dan 40. Di situ menceritakan bagaimana Lydia itu menjadi seorang perempuan yang memiliki jabatan kepemimpinan. Kemudian ada Priscilla, Kisah Rasul 18 ayat 2 dan 18. Kemudian Yunia, Roma 16 ayat 7. Nah, gereja yang terbuka juga itu menerima orang-orang cacat. Nah, cacat dalam hal ini cacat secara sosial. Nah, kadangkala gereja-gereja masa kini itu melihat bahwa orang-orang yang cacat secara sosial itu nggak layak. Tapi sebenarnya bukan demikian. Justru gereja itu terbuka untuk mereka-mereka yang cacat secara sosial. Dalam arti begini, mungkin dia mantan narapidana, mungkin dia adalah seorang yang perempuan yang menjajakan dirinya, atau sekarang orang bilang itu PSK. Mungkin juga orang-orang yang cacat secara sosial itu dia pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain di sekitarnya sehingga dia nggak layak. Atau dalam kata kasarnya bahwa dia itu orang berdosa, dia nggak boleh ke gereja. Tidak, gereja itu terbuka untuk siapa saja. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja masa kini, secara khusus gereja yang ada di Indonesia? Ini menjadi bahan perenungan buat kalian. Kalian bisa melihat kondisi di gereja tempat kalian beribadah masing-masing. Ya, apakah gereja itu terbuka atau justru gereja itu menutup diri? Nah, untuk hari ini sesuai dengan materi kita bahwa kita sebagai gereja yang dipanggil Allah untuk menjadi umat Allah yang baru. Nah, bagaimana kita menjadikan orang-orang yang lama, dalam arti orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baru,
ya, menjadi orang yang baru yang melakukan hal yang benar, dan mereka merupakan satu bagian dari gereja itu sendiri. Nah, di akhir dari materi kita ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Ibu memberi tenggang waktu selama 1 minggu ke depan. Kalian bisa mengerjakan itu. Silakan kalian memberikan kesimpulan menurut pendapat kalian seperti apa, dan itu nanti bisa diserahkan pada akhir batas waktu, yaitu tanggal 3 Agustus 2020. Nah, sehubungan dengan materi hari ini, Ibu berharap kalian bisa memahami gereja itu apa, ya, dan pengertiannya seperti apa, pemahaman kalian tentang gereja itu apa. Biarlah apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami, bahkan sebagai gereja Allah ya, yang hidup, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Kita bisa bermanfaat bagi orang-orang lain, bagi diri kita, keluarga kita, orang yang ada di sekitar kita, bahkan buat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, demikianlah materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.